Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali ya pagi ini kita bisa berkumpul untuk beribadah bersama, walaupun masih secara online. Tentunya kita berharap tidak lama lagi kita bisa beribadah secara langsung di gedung gereja. Apa kabar semuanya? Sehat, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, masih ada yang belum bersemangat. Kita ulangi ya. Apa kabar semuanya? Sehat, sukacita. Yes, yes, yes. Sebentar lagi kita akan segera memulai ibadah kita dengan menyalakan lilin ibadah dan bersaat teduh dipimpin oleh Nadi. Nah teman-teman, sambil bangkit berdiri, yuk kita sama-sama memujikan lagu Hati-hati Tanganku. Yang semangat ya! Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatku amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatku amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Selanjutnya sebelum kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, kita naikkan lagi pujian Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain
Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Doa akan dipimpin oleh Gracia. Teman-teman, mari kita awali ibadah pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau beribadah. Kiranya Tuhan sertai ibadah ini dari awal hingga akhir, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita siapkan Alkitab kesayangan kita ya. Karena sebentar lagi kita mau membaca dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 19. Ibu Diaken, dia akan membacakan untuk kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, siapkan Alkitabnya. Kita buka dari 1 Samuel 1 ayat 9 hingga 19. 1 Samuel 1 ayat 9 hingga 19. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, selama 3 minggu kita akan mendengarkan kisah Samuel, diawali dari kelahirannya. Yuk kita simak bersama. Ada seorang laki-laki dari Rama, Efraim, namanya Pak Elkana. Pak Elkana dan keluarganya dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Silo. Waktu itu besarnya persembahan ditentukan berapa banyak jumlah anaknya. Ini persembahan kalian. Ini persembahanmu, Penina.
Dan ini persembahanmu, Hana. Ih, Hana, persembahannya pasti dikit. Kan kamu gak punya anak. Kasian deh. Pak Elkana sangat menyayangi Bu Hana karena hatinya baik dan lembut. Bu Penina selalu menyakiti Bu Hana karena Bu Hana belum mempunyai anak. Hal ini terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Bu Hana pergi ke rumah Tuhan, Bu Penina menyakiti hati Bu Hana karena ia tidak punya anak. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana, kenapa kau sangat sedih, menangis, dan tidak mau makan? Aku lebih berharga dari 10 anak itu. Aku mengasihimu, aku merawatmu, dan menghargaimu setiap hari. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Bu Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, Engkau tahu kesedihan hatiku. Tuhan, aku sangat menginginkan seorang bayi yang lahir dari rahimku. Jikalau Engkau memberikan aku anak, aku akan menyerahkan anakku kepadamu. Biarlah anakku menjadi milikmu. Ketika Bu Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut Bu Hana. Dan karena Bu Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Maka Imam Eli menyangka Bu Hana mabuk. Sampai kapan engkau akan bermabuk-mabukan seperti ini? Lepaskanlah kebiasaan jelekmu itu, kau seharusnya tidak kemari dalam kondisi mabuk. Aku tidak mabuk, Pak. Aku tidak mabuk. Aku hanya menceritakan rasa kesedihanku kepada Tuhan. Jadi, jangan anggap ini sebagai aku orang pemabuk. Sekali lagi aku hanya menceritakan rasa kesedihanku kepada Tuhan. Pergilah dengan damai, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Biarlah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak sedih lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Allah mengabulkan doa Hana. Setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Marilah kita pergi ke bait Allah. Kita mempersembahkan persembahan tahunan dan persembahan nazar kepada Tuhan. Maaf, aku tidak bisa ikut karena aku harus mensapi Samuel. Akan kuantar ia ke rumah Tuhan dan ia akan tinggal di sana untuk selamanya. Baiklah, jika menurutmu itu bagus. Kiranya Tuhan menepati janjinya. Jadi, Bu Hana tinggal dan menyusui anaknya sampai disapih. Bu Hana melakukan janjinya kepada Tuhan. Tuhan sudah mengabulkan doa Bu Hana yang disampaikan dengan rendah hati, dan Bu Hana percaya kepada kasih Tuhan. Nah, adik-adik, tetaplah rendah hati dan rajin berdoa seperti Bu Hana ya. Sampai jumpa di kisah Samuel selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, seru sekali cerita hari ini.
Nah, pesan dari cerita tadi adalah aku belajar dari Ibu Hana yang rendah hati dan dekat dengan Tuhan melalui doa. Kita ulang ya. Aku belajar dari Ibu Hana yang rendah hati dan dekat dengan Tuhan melalui doa. Nah, teman-teman, untuk menanggapi firman Tuhan tadi, yuk kita semua menyanyi Bila Ku Berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa, Dia dan ku bertemu bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mau beraktivitas. Udah siapin bahan-bahannya kan? Yuk langsung kita mulai. Halo, ketemu lagi sama Mbak Tati. Teman-teman, kita sekarang waktunya mau aktivitas. Tapi sebelum itu, hari ini, hari Minggu tanggal 17 Juli, temanya doa Hana. Ayatnya dari 1 Samuel, pasal 1 ayat 9 sampai 19. Nilai Kristiannya, hari ini aku belajar dari Ibu Hana yang rendah hati dan dekat dengan Tuhan melalui doa. Ayat indah dari 1 Samuel pasal 1 ayat 27. 1 Samuel pasal 1 ayat 27. Bunyinya, untuk mendapat anak, inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Oke, sekarang kita mau mulai aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat ini bukan malaikat loh, ini Ibu Hana. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Nah, sebelum kita mulai, kita siapin dulu yuk barang-barangnya, keperluan yang kita mau pakai buat aktivitas, oke? Seperti yang tadi Mbak Tati bilang, di dalamnya itu ada adonannya. Gimana caranya? Ya, kita buat ya. Bahan-bahannya kita tuh nih piringnya piring kertas, piring bekas boleh. Kalau misal di rumah masih ada yang bagus Mbak Tati, boleh. Nih piring kertas yang biasa buat kue. Terus kita butuh kertas. Ini kertasnya yang putih ya teman-teman. Jadi nanti buat kepalanya Ibu Hana. Terus sudah dibentuk lingkaran kepalanya juga. Lalu ada kain perca. Kain perca ini kain bekas. Jadi teman-teman bisa boleh dari bekas baju, boleh dari bekas celana. Pokoknya ada motifnya. Tuh. Oke, kecil aja. Terus kita butuh tisu. Tisunya 2 lembar ya. Supaya nanti agak lebar jadinya. Agak besar lah. Terus kita butuh benang wol. Benang wolnya teman-teman boleh warna apa aja. Nanti ini untuk rambutnya Ibu Hana soalnya. Terus ada pensil. Kita butuh lem pasti. Lalu ada gunting. Terakhir kita pakai juga pensil warna. Boleh krayon, boleh cat air juga. Yuk kita mulai. Pertama-tama nih kan sudah dibentuk kepalanya.
terus kita gunting ya. Tapi di bawahnya kita kasih leher juga supaya bisa ditempel di bagian badannya Ibu Hana. Bagian lehernya kotak di bawahnya gitu teman-teman. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu benang wolnya teman-teman gunting kira-kira panjangnya 10 cm ya. Nah, nanti jadi seperti ini. Butuh 10 tali atau 9 tali juga nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Nanti terus diikat kayak gini bagian tengahnya. Nah, jadinya kayak rambut gini. Ini nih. Oke. Kalau sudah siap semua, kita siapin bayinya Ibu Hana. Tisunya kita lipat nih. Kan 2 lembar tadi jadi 1. Lalu kita lipat-lipat ya. Sudah dilipat seperti ini. Kain perca tadi yang bagian motifnya ditaruh di bagian luar. Nah, bayinya taruh di dalam. Nih, kita bungkus seperti nih kayak lagi nyelimutin dede bayi aja. Kasih lem ya, supaya nanti nggak bergerak-bergerak lagi. Kainnya tidak geser-geser. Sudah jadi, kita kasih mata. Boleh pakai pensil atau pakai spidol ya, biar terlihat. Nah, berarti pakai pensil warna yang warna hitam. Nah, sudah jadi. Kita geser dulu di sebelah sini, samping. Nah, sekarang kita mau membuat badannya Ibu Hana. Kan tadi bentuknya lingkaran. Kita lipat ya, seperti bentuk segitiga seperti ini nih. Nih, nanti kepalanya di bagian atas sini, nih di sini. Jadinya bisa kebuka ketutup. Oke, udah siap. Tadi kertas yang sudah digunting ini, yang bentuknya kepala, kita tempel di bagian atasnya. Sudah. Lalu kita tempel rambutnya dari kain wol yang tadi sudah digunting. Kalau sudah, kita kasih mata. Nah, kalau sudah jadi, nah ini teman-teman agak pelan-pelan ya. Tunggu sampai lemnya agak kering dulu juga. Kita tempel. Oh, jangan dulu, kita jangan tempel dulu. Kita warnain bajunya Ibu Hana. Kalau sudah sebelah, kita sebelahnya lagi sambil nunggu lemnya kering nih. Jadi kita warnain dulu aja. Kalau sudah, kita bentuk tangannya Ibu Hana. Jangan lupa dikasih jari. Jarinya ada berapa? Ada 5. Baru satu lagi juga. Nah, sudah jadi. Lalu kita tempel bayi yang tadi di dalam badannya Ibu Hana. Nih, ceritanya bayinya lagi digendong. Tuh. Nah, pelan-pelan ya. Teman-teman kalau misalnya di rumah karena pakai kain wol, baiknya sih pakai lem uhu atau lem fox yang lebih kuat. Kalau pakai lem kertas ini kurang biasanya. Nah, jadi deh seperti ini. Wah, lemnya belum kering nih. Kita tunggu sini aja deh. Nih, sama kan seperti ini. Jadi seperti ini. Tarang. Terakhir, jangan lupa ayat indahnya ditulis di belakangnya. Ingat nggak tadi dari 1 Samuel pasal 1 ayat 27. Jadi teman-teman bisa tulis di belakang ya. Pakai pensil warna biar berwarna boleh. Jadi tidak harus pakai pensil terus. Oke? Selamat mencoba di rumah dan foto ya.
Nanti kirim ke kakak-kakak pelayan. Dadah, sampai ketemu lagi. Saatnya kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan sambil bergandengan tangan dengan mama, papa, atau adik. Kita berdoa doa Bapa Kami. Sekarang kita nyatakan iman kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Teman-teman, kini saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diantar ke gereja atau minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening gereja. Mari kita iringi dengan nyanyian Cari Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya.
Kita akan tutup dengan doa dan syafaat. Mari anak-anak, kita naikkan doa dan syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat-Mu sepanjang minggu lalu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ketika kami bermain, belajar, dan tidur. Ampuni kesalahan yang sudah kami lakukan yang membuat Tuhan dan orang tua kami sedih. Ajarlah kami menjadi murid-Mu yang melakukan perbuatan baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan para pelayan ibadah anak di gereja. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah belajar dari Ibu Hana yang rendah hati dan dekat dengan Tuhan melalui doa. Kami berdoa bagi para pendeta dan majelis gereja dan para pemimpin negara kami. Berkatilah Presiden dan para menteri dalam memimpin negeri ini. Berkatilah orang tua kami dan semua pelayan jemaat anak yang menolong kami mengenal Tuhan dan hidup beriman. Bagi teman kami yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Tuhan sertai kami semua untuk tetap sehat. Untuk para dokter dan para medis dan seluruh orang yang mengupayakan kesehatan bagi kami, Tuhan yang memberikan obat bagi yang sakit. Tuhan lindungi bangsa Indonesia. Pada saat ini, kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami. Dan persembahan ini kami titipkan ke Mama dan Papa untuk diserahkan ke gereja. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati juga mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua yang mengasihi dan kami kasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dan pengutusan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memuji nama Tuhan. Dan jangan lupa ya, kita dipanggil untuk melakukan apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan hari ini. Dan sekarang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.